Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dan rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang dibuat spesial untuk kamu semua. Insya Allah Voice of Islam kali ini kita akan membahas minder jangan keder. Tentu saya nggak sendiri, depan saya sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat sekarang ini banyak banget remaja yang punya penyakit namanya minder. Saya nggak tahu nih, minder jangan keder. Saya juga kadang-kadang keder. Minder itu apaan sih? Gitu. Nah, nggak percaya diri, terus juga ngerasa nggak berguna kali ya, ngerasa kecil. Bisa macam-macam sih penyebabnya. Mulai dari karena face-nya nggak oke, gitu kan, mukanya penuh dengan kawah-kawah bulan. Atau juga ada yang karena kurang tinggi, kurang gede, kurang kurus, segala macam deh, gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kata sobat-sobat muda nih jadi penyebab minder. Nah Ustadz, sebenarnya kenapa sih manusia itu dikasih rasa minder Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, betul tadi yang dibilang sama Kang Purwaryandi. Banyak nih diantara kamu-kamu yang punya perasaan minder. Kadang-kadang kalau menurut orang dewasa itu hal yang sepele sebetulnya. Misalkan tadi jerawatan, ya, kurang pendek, kurang tinggi, atau misalkan kegemukan, terlalu kurus gitu kan, krempeng, mana keren katanya begitu ya, terlalu hitam misalkan ya, macam-macam yang bikin remaja itu suka muncul perasaan minder. Nah, Kang Purwaryandi, sebetulnya minder itu bagian dari fitrah manusia. Manusia itu kan punya yang namanya gorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Jadi adanya perasaan minder itu cara manusia untuk mempertahankan diri supaya nanti dia bisa menghilangkan perasaan mindernya tadi. Misalkan dibilang, kamu badannya kurus, dia malu kan, lalu dia kemudian makan yang banyak. Kamu kegemukan, dia lagi makan kemudian. Nah, jadi adanya perasaan minder itu bagian dari manusia untuk mempertahankan dirinya. Kalau manusia nggak punya perasaan minder, nggak punya perasaan malu, nah akhirnya kebal muka, tebal muka, dan akhirnya juga nggak mau melakukan yang namanya introspeksi diri begitu. Hanya saja, nah ini yang jadi masalah. Apa yang harus dibuat mindernya, kemudian bagaimana cara ngatasinnya, itu yang kemudian ternyata
jadi permasalahan penting buat remaja. Contohnya nih, ya gara-gara misalkan dia punya orang tua yang nggak kaya gitu kan, akhirnya ngutuk-ngutuk orang tuanya gitu kan. Kenapa sih kok bokap saya nggak kaya nih gitu kan? Atau misalkan dia berkaca gitu kan, kenapa kok teman-teman udah punya cewek kok aku ini belum, aku ini kurang apa? Wajah kurang ganteng, badan kurang tinggi gitu kan, uang juga kurang. Nah, akhirnya kurang terus kan. Akhirnya dia menyalahkan sesuatu yang nanti kalau kita bahas itu nggak perlu disalah-salahkan. Itu yang harus dicari solusinya gimana supaya kita jangan sampai kehilangan kepribadian, jangan sampai minder itu berlebihan. Pokoknya jangan sampai keder deh kalau kita ini punya perasaan malu. Nah, Ustaz, yang namanya punya perasaan minder itu normal nggak sih gitu? Kan kadang-kadang punya perasaan minder tuh kayak punya jerawat gitu. Kayaknya nggak normal deh, pokoknya orang paling tersiksa di dunia. Kalau punya jerawat ya. Nah, orang minder tuh kayak gitu nggak sih gitu? Itu satu yang alami, memang ada dari sononya, atau memang itu ada satu yang salah dalam diri kita, punya penyakit kejiwaan gitu? Ya kalau mindernya sudah over ya, udah berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya nggak perlu minder, nah itu udah harus diterapi itu ya. Misalkan dia berpikir, oh karena badannya pendek misalkan gitu ya, atau badannya kulitnya katakan hitam begitu kan, lalu merasa terhina, tersiksa, akhirnya kemudian dia mengisolasi diri, nggak mau gaul sama orang lain ya. Apalagi sampai muncul perasaan putus asa sampai mencoba bunuh diri. Nah itu yang udah bermasalah. Tapi kalau adanya perasaan malu, perasaan minder, sebetulnya itu normal aja. Tinggal tadi sumber mindernya apa dan gimana cara ngatasinnya, itu yang kudu jadikan sebagai pembahasan kita nih, supaya jangan sampai remaja begitu minder hilang pegangan, akhirnya nggak karu-karuan solusinya. Nah, sobat muda, nah kamu nih yang masih punya rasa minder, jangan takut, itu alami banget. Sama seperti remaja yang punya jerawat, Ustaz ya. Betul. Alami gitu. Gak mungkin ada orang gak berjerawat, pasti ada jerawatnya. Nah, tapi entah tempatnya di mana, Ustaz. Gitu. Nah, sobat muda nih, sekarang kamu yang punya perasaan minder, nah kamu juga harus ngukur yang namanya minder itu bagus apa enggak sih. Nah, Ustaz, itu gimana ngukurnya? Bagaimana kita nentuin yang namanya minder itu satu yang bagus atau enggak gitu? Ya, minder kan identik sama perasaan malu ya. Jadi orang minder tuh orang yang malu ya. Nah, nggak minder malu-maluin. Nggak minder malu-maluin ya, itu nggak punya rasa malu ya, tebal muka jadinya tuh. Orang punya perasaan malu tuh bagus ya. Bahkan agama kita nih, agama Islam itu menganjurkan agar umat muslim itu punya yang namanya perasaan malu atau al-haya'u gitu ya. Ya misalkan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang sangat pemalu, bahkan ya melebihi rasa malunya seorang gadis pingitan. Wah, pernah Rasul itu tersingkap kainnya, betisnya kelihatan, langsung mukanya merah padam karena malu kelihatan betisnya. Coba bayangkan dengan sekarang kamu nih yang cowok-cowok betis mana-mana, atau yang cewek betis mana-mana nggak malu juga kan? Malah dibuka lebih. Nauzubillah min dzalik. Ya istighfar nih ya. Nah, sebetulnya itu bagus ya. Jadi adanya perasaan malu itu justru pengen pelestarikan dan dijaga dengan betul ya. Juga pernah ada kejadian ada orang yang dia lagi nasihatin saudaranya, karena kata dia, ini saudaraku ini pemalu banget begitu. Tapi justru begitu Nabi melihat, Nabi memberikan nasihat ya kepada dua orang tadi dengan mengatakan bahwasanya ya da'hu fa innal haya minal iman. Kata Nabi, ya biarkan saja saudaramu punya rasa malu, karena malu itu bagian dari iman. Itu ya. Jadi kalau kita misalkan nih lagi misalkan nggak sholat, ada perasaan malu, nggak enak, bagus itu ya. Atau misalkan kita pas lagi ulangan kita jeblok nilainya gitu kan, dapat 5 atau dapat angka 8 ngakak gitu ya, alias 3, malu, bagus itu ya. Jangan pas angka dapat 3, wih gila gue dapat 3, sukses, yes. Nah, itu berarti sakit jiwa tuh kalau kayak begitu ya. Betul. Harusnya muncul perasaan malu, karena apa? Itu nanti bisa melecut diri supaya bekerja dan belajar lebih giat lagi ya. Jangan dapat sesuatu yang buruk malah bangga gitu kan, itu yang keliru. Jadi malu itu sesuatu yang merupakan bagian dari iman. Juga Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Karena kata Nabi SAW, yang namanya malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Nah, jadi intinya bahwa adanya perasaan minder, perasaan malu itu asal pada tempatnya sesuatu yang good, sesuatu yang
baik ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan perasaan malunya itu atau mindernya nggak pada tempatnya, itu yang harus dipermasalahkan sama kita. Nah, sobat muda, nih kamu yang masih punya rasa minder, berarti kamu tuh punya rasa malu. Kata Rasulullah tadi tuh, malu itu sebagian dari iman. Betul. Nah, ya Ustadz ya. Jadi namanya kamu yang sudah hilang nih rasa malunya. Aduh, jangan sampai. Nah, takutnya kalau ngikutin hadis tadi berarti bisa jadi sudah hilang sebagian iman Ustadz ya. Waduh, betul ya. Itu dalam satu hadis Nabi juga bilang, fa ilam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah nggak punya rasa malu, silahkan deh berbuat apa aja. Nah, artinya kan kalau orang udah nggak malu kan ngapain juga kagak malu-malu gitu ya. Iya, betul. Mau bolos sekolah nggak malu gitu kan. Mau dapat ulangan jeblok cengar-cengir aja gitu kan. Iya, Atau misalkan dibilang, lu maksiat mulu gitu kan. Pacok mojok mulu di masjid gitu kan. Nah, cuek aja. Nah, ini berarti udah kehilangan rasa malu dan hati-hati bisa nanti menghilangkan keimanan. Tadi kata Nabi al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman loh. Jadi kalau orang yang nggak punya rasa malu, jangan-jangan imannya ini menguap ya. Para ulama juga bilang bahwa malu itu dan keimanan itu dua hal yang beriringan, bergandengan. Kalau salah satunya hilang bisa menghilangkan yang lain lagi. Waduh. Nih sobat muda sekalian, kamu yang masih punya rasa malu, bersyukur kamu masih punya malu. Yang masih bisa minder, alhamdulillah kamu masih dikasih rasa minder, ya enggak? Daripada kamu udah nggak punya rasa minder, kamu udah nggak punya rasa malu, tebel muka kayak tadi kata Rasulullah. Jadinya. Malah jadinya malu-maluin gitu. Kan kalau udah gitu malah lebih repot lagi gitu Ustadz ya. Nah sekarang Ustadz, kalau misalnya kita berpikir lebih jauh nih ya, bagaimana sih menentukan nih perbuatan-perbuatan yang itu memang ini perbuatan yang memang arahnya malu yang bagus, yang baik gitu. Terus ada juga kita harus malu di situ ya. Iya, kita harus malu di situ, dan mana yang malunya itu malah nggak benar gitu. Betul. Itu gimana kita nentuin Ustaz? Yang jelas semuanya harus punya standar perbuatan, punya mikyasul a'mal. Kita sebagai orang Islam udah dikasih mikyasul a'malnya, standar perbuatannya adalah syariat Islam dong. Nah, termasuk untuk menentukan mana perkara yang kita kudu malu dan mana perkara yang kita jangan malu, gitu kan? Ini kembali kepada syariat Islam. Contohnya nih, perkara yang kita jangan malu, mengerjakan kebaikan, jangan malu. Ya. Masa mau sholat malu? Banyak remaja ya putri nih, mau pakai kerudung, pakai jilbab. Aduh, aku nggak siap, kenapa aku masih malu? Ini nggak pantas, nggak pada tempatnya. Kok kamu menampakkan auratmu, rambutmu, lehermu, badanmu, nggak malu gitu kan? Pakai baju ketat. Pakai baju ketat nggak malu. Ya, kaki kelihatan nggak malu. Tapi kok disuruh pakai jilbab, pakai kerudung, malah justru malu, kan terbalik. Nah, ya aneh juga ya. Nah, itu kan nggak masuk di logika tuh. Makanya mengerjakan yang baik itu justru jangan malu, harus bangga gitu. Atau juga misalkan kamu yang pada masih jomblo sekarang gitu kan, jangan malu sebagai jomblo gitu kan. Teman-teman bilang, wah nggak laku nih masih jomblo gitu kan. Atau BL bujang lapuk lah kan. Loh, justru dengan kita ini menjomblo, tidak melakukan pacaran, jangan malu. Karena kita menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, karena pacaran banyak maksiatnya ya. Justru harus bangga, jangan malu, jangan wah ya aku malu, aku belum punya pacar nih, teman-temanku udah punya pacar. Wah, nauzubillah. Harusnya kita justru bangga kalau bisa punya sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Nah, itu jadi mengerjakan yang baik, meninggalkan yang haram, jangan malu, harus bangga justru. Tampakkan diri sebagai seorang muslim sejati gitu. Nah, perkara yang kita justru harus malu kalau bikin maksiat, ya. Nggak sholat, harusnya malu. Jangan nggak sholat cengengesan gitu kan. Terus misalkan belum pakai jilbab nih, belum tutup aurat, harusnya malu. Kenapa? Auratnya kelihatan kemana-mana begitu. Atau apalagi misalkan nggak puasa, harusnya malu. Nggak ngaji, harusnya malu begitu. Atau misalkan berantem sama orang tua, berantem sama kakak, berantem sama adik, malu harusnya. Habis malak orang. Malu gitu kan. Ya, jadi jangan malah pada perbuatan maksiat ini bangga. Kenapa nanti ya Tuhan akan murka karena banyak manusia bangga dengan dosa-dosa gitu kan. Kata lagu demikian. Banyak orang kebalik, mau berbuat yang baik malah malu, bikin maksiat malah bangga. Ini yang kebalik. Justru harusnya kita ngerjakan amal soleh bangga, semangat ya, harus nambah kudunya. Tapi kalau ngerjakan yang maksiat, amit-amit kalau nambah justru harus muncul perasaan malu.
gitu. Jadi misalkan ada temen ngajak mau ngedugem, enggak deh, kenapa gua malu ngedugem, kenapa? Ya kan gua harus melaksanakan hukum Islam. Nah, gitu. Harus istiqomah dong. Gitu. Ya udah, wiridin di 4 dugem aja. Waduh ya. Terus yang ketiga juga jangan malu kalau itu adalah masalah-masalah penampilan. Misalkan ya Allah udah kasih, misalkan rambut kamu berdiri jocrong gitu, mau gimana lagi? Atau Allah kasih muka kamu bulat gitu kan? Jangan malu. Atau kasih Allah itu badan kamu misalkan nggak tinggi, cuman semeter nggak nyampe begitu. Ya mau gimana lagi? Itu sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima dengan penuh sukacita, ikhlas. Alhamdulillah, yang penting saya sehat, panca indera berjalan sempurna, juga masih punya iman dalam hati saya gitu. Yang jangan pasti masih dikasih hidup, Ustaz. Masih hidup berarti kasih kesempatan kan untuk berbuat baik. Karena kalaupun kita minder, kita malu, percuma mau minder gimana? Nggak ngaruh mindernya juga, nggak akan ngerubah apa-apa ya. Gitu-gitu aja kan. Oh, gampang Pak, saya mau operasi plastik. Aduh. Ya nggak bisa. Justru dalam hal yang ketiga ini nih, yang menyangkut penampilan fisik kita. Atau misalkan kebetulan ya ortu kita ini nggak kaya-kaya amat, nggak kayak teman-teman kita lah gitu kan, yang sering jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Ya so what gitu loh, nggak jadi masalah. Ya, yang penting ortu kita sayang sama kita. Ya, ngasih kita uang sekolah, ngasih kita makan, berarti ortu kita ini masih mampu juga. Nah, jadi jangan sampai hal sifatnya fisik, materi itu dijadiin alasan untuk minder. Teman punya HP baru, kita HP lama kita minder. Ya gak ngaruh. Yang penting kan HP punya kita bisa berjalan juga buat SMS, buat segala macam, nggak usah dibanding-bandingkan sama orang lain. Jadi muncul perasaan minder juga seringkali karena kita suka ngebanding-bandingin diri kita sama diri orang lain. Oh, si dia mah enak ya, duitnya banyak, bokapnya kaya gini, aku sih enggak loh. Itu kan orang lain ya. Jangan sampai seperti itu. Justru kita harus bersyukur nikmat dan jangan muncul perasaan malu kalau Allah memberikan kita seperti itu. Insya Allah pasti ada kebaikan buat kita deh. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap di rubrik yang muda yang bertakwa. Kita sedang bahas minder jangan kedap dengan Ustadz Iwan Januar. Kita sudah bahas panjang lebar tadi nih ya Ustadz ya. Masalah minder, masalah malu. Minder itu hubungannya dengan malu. Malu itu ada yang baik, ada yang enggak. Nah nih sobat muda sekalian, bagi kamu-kamu yang masih ngerasa malu untuk hal-hal yang enggak bener gitu, buang tuh rasa malunya. Pokoknya malu itu hanya boleh kalau kamu ngerjain maksiat gitu ya Ustadz ya tadi ya. Betul. Nah kamu-kamu yang masih cengengesan nih, udah tahu dosa masih cengengesan doangan nih sobat muda nih, harusnya kamu ngerasa malu dengan diri kamu sendiri. Kamu tuh udah dikasih hidup sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah di dunia, kok malah dimanfaatin buat cengengesan doangan gitu kan. Betul. Nah Ustadz tadi sedikit nyinggung bahwa yang namanya minder itu kadang-kadang kalau di sobat muda sekalian nih erat banget hubungan dengan penampilan. Betul. Gitu, dengan penampilan, baik penampilan fisik atau gadget tambahan nih. Nah, ada yang karena kurang tinggi, ada yang rambutnya wah gimbal abis misalnya, yang mukanya ya banyak kawah-kawah bulan. Ya kan, yang hitam atau yang misalnya HP-nya kurang keren, masih pakai HP tipe paling lama gitu kan. Bajunya nggak up to date gitu. Itu kadang-kadang malah jadi ukuran penting di kalangan sobat muda. Nah kalau minder itu diukur dari kayak gitu tuh gimana Ustaz? Ya itulah malah bikin menyiksa diri kita sendiri kan. Kalau kita suka banding-bandingin kita dengan orang lain ya, akhirnya malah diri ini tersiksa gitu. Padahal belum tentu orang lain yang punya keadaan seperti itu merasa bahagia. Banyak juga orang yang secara fisik lebih oke, akhirnya merasa bingung kan. Nah justru inilah yang namanya kita ini sebagai manusia dan Allah sudah ngasih kita nikmat. Jangan sampai kita menilai sesuatu dari penampilan, termasuk ngukur diri kita dari penampilan. Kenapa? Karena pertama penampilan kan itu sudah takdir dari Allah ya. Tinggi badan, warna kulit, bentuk mata segala macam itu sudah dari Allah ya. Kita terima aja dengan penuh keikhlasan. Ini merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, yang namanya kepribadian itu nggak bisa
diukur dari penampilan doang. Banyak orang yang perlente, keren, ganteng, gagah, tahu-tahu ya mereka itu orang-orang yang berbuat keji, yang malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum tentu mereka juga bahagia loh, punya penampilan oke gitu kan. Makanya di sini kita jangan sampai mengukur pribadi orang itu dari penampilan semata. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah tetap pede dan siasati penampilan dengan yang lain yang bisa kamu lakukan. Misalkan kalau kamu ya kebetulan pakai baju warna merah nggak cocok karena kulitnya hitam, jangan maksain pakai baju warna merah dong gitu kan. Cari warna lain yang netral, yang aman gitu kan. Habis lagi ngetren warna merah Pak ya. Ngetren itu kan tergantung orang yang makainya ya. Orang makainya kulitnya putih, cakep, gagah ya oke lah. Tapi kalau misalkan kita dikasih kulitnya ini sawas-sawas tengah busuk gitu, warnanya gelap-gelap gitu, ya maksain juga pakai baju warna merah. Waduh, itu malah justru merusak penampilan. Intinya sih di sini kita harus lihat kepada isi hati ya, baru bicara masalah penampilan, dan penampilan itu harus mendukung keimanan kita. Artinya kita berpenampilan itu karena Allah, karena ingin mendapatkan nikmat dari Allah, dan sebagai kita bersyukur kepada Allah, dan ketiga punya fungsi menutup aurat begitu. Jangan sampai masalah penampilan ini ya dibesar-besarin banget sampai akhirnya minder mulu bawaannya. Ke sekolah malu, teman-teman naik motor, aku jalan kaki. Ya nggak apa-apa. Bang kenapa? Malu juga teman-teman gadgetnya, HP-nya udah keren, aku masih yang model lama dulu. Orang-orang udah pakai touch screen. Wah, layar sentuh. Kalau aku layarnya disentuh-sentuh dulu baru keluar ininya gitu ya. Jadi teringat seorang teman Ustadz, dia bilang, saya sih nggak malu pakai HP lama, HP saya ini keren katanya, lengkap gitu kan, kameranya eksternal katanya, HP-nya eksternal. Betul. Keren ya. Iya, karena itu gak ngaruh. Jadi teringat nih sobat muda sekalian, kamu harusnya tidak perlu yang namanya malu, nggak perlu yang namanya minder urusan. Kalau udah berurusan dengan penampilan, dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu punyai, itu nggak perlu malu, tenang aja gitu. Allah tuh nggak akan ngukur, nggak akan menghisap orang, nggak akan menghinakan orang karena nggak punya ya Ustadz ya. Betul. Nggak ada hubungannya antara masuk surga dan masuk neraka dengan penampilan kamu. Wah iya. Nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Nggak ada aturannya namanya orang cakep masuk surga, orang neraka masuk neraka, orang jelek masuk neraka. Kalau gitu masuk surga foto model semua. Waduh. Kita masuk mana nanti ini? Hah? Kita masuk mana nih? Ya kita nomor 1 Ustadz. Pede aja ya. Pede aja gitu kan. Pede aja kalau kita mah gitu kan. Nah sobat muda sekalian, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Mindernya kamu selama itu masih dalam satu yang benar, satu yang memang diperbolehkan untuk minder. Misalnya kamu kalau pengen bolos sekolah minder gitu saja. Betul, harusnya begitu. Pengen nyemen pas bulan puasa minder, malu. pengen memperlihatkan aurat minder gitu kan. Sama adik ribut malu harusnya. Awalnya sama ibu sama bapak ribut, harusnya malu deh. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu minder kamu pada satu yang tepat, itu boleh-boleh aja, bahkan harus ada Ustadz ya. Positif gitu. Kata Rasul tadi kan, minder sebagian dari iman. Iya. Nah, Ustadz nih, sobat muda pasti pengen ya sedikit tips lah, gimana caranya untuk menghindarin minder gitu, atau ngatasin minder, atau memposisikan minder supaya tepat gitu. Oke, yang pertama kita harus kuatkan iman bahwa Allah itu nggak lihat orang dari rupa dan bentuk fisik, tapi dari segi ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas ya, orang yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu kita nggak akan muncul perasaan minder. Lihat Bilal bin Abi Rabah, mantan budak orang Habsyah, Ethiopia, hitam legam, tapi nggak minder. Berkumpul dengan sahabat-sahabat lain yang juga diantaranya para bangsawan. Gimana mau minder Ustadz? Jamin masuk surga. Nah, iya makanya kan mending surga kan. Iya. Malah nih Bilal itu nikah loh sama adiknya Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Iya, Abdurrahman bin Auf itu kan orang paling kaya di antara umat Islam pada waktu itu. Bilal mantan budak, tapi ternyata Bilal nggak minder, malah bisa ngajak nikah adiknya Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Ya, itu jadi yang pertama, harus kuatkan dulu iman, kudu kencang yakin bahwa Allah nggak nilai orang itu dari penampilan. Yang kedua adalah kita kudu menghindari yang namanya perbandingan sama orang lain. Sikap membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu kalau dalam urusan amal ibadah oke.
Tapi dalam urusan penampilan, harta segala macam itu kagak oke. Ya kalau ngebandingin uang jajan kita sama uang jajan orang lain, nah itu kagak minder. Jangan sampai itu nggak boleh, karena dari situ muncul nanti yang namanya perasaan minder, malah bisa cenderung kepada iri hati kepada orang lain. Terus yang ketiga, bahwasanya orang yang merasa minder itu harus lihat lagi, introspeksi diri, apa yang bikin dia minder. Kalau ternyata dia minder itu karena sesuatu yang positif, ya belum banyak melaksanakan sholat rawatibnya, belum banyak baca Quran, itu harus dikembangkan. Perasaan malu kalau kita nggak berbakti sama orang tua begitu. Nah, tapi kalau yang negatifnya itu, ya tadi yang bikin maksiat malah cengar-cengir ya, nggak sholat biasa aja begitu, malah ngajak-ngajak orang sholat rame-rame, nggak sholat berjamaah begitu. Itu jadi pahalanya 27 kali lipat dosanya itu yang jelas begitu ya. Oleh karena itulah maka minder di sini kudu disikapi secara Islam dan dicari solusinya juga dengan Islam. Insya Allah sudah ada tengah-tengah umat Islam kayak begitu. Nah kalau ini sudah ada, terakhir harus banyak-banyak syukur nikmat kepada Allah. Buat untung kita masih hidup, masih ada orang tua, masih dapat tempat tinggal segala macam, sehingga tidak membebani orang lain. Nah sehingga kita nggak akan muncul perasaan minder karena kita berpuas diri dengan apa yang kita punya. Banyak orang yang minder tuh karena suka pengen apa yang dipunyai sama orang lain. Orang lain punya HP baru, dia pengen, nggak kebeli jadi minder. Nah ini negatif. Harusnya apa yang kita punya bersyukur deh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sobat muda, semoga dengan penjelasan Ustadz Iwan tadi, kamu ini sudah tidak keder lagi dengan yang namanya minder. Nah sobat muda, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan pembahasan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu bahas, atau masalah-masalah yang ada pada diri kamu. Jangan ragu, jangan bosan, jangan sungkan, segera kirimkan saja ke radio kesayangan kamu ini. Atau kamu juga bisa kirim langsung melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411. Dan sekarang kamu juga bisa lihat di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Dan sekarang juga telah terbit tabloid jejak, merupakan suplemen dari Voice of Islam, sehingga kamu bisa mendapatkan informasi lebih mengenai Voice of Islam. Saya Purwa Ariandi dan Sobat Kerja Mutegas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan acara ini. Buat kamu-kamu yang telah mendengarkan, sampaikan pada teman-teman kamu apa yang kamu dengarkan. Insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kamu. Dan jangan lupa esok hari insya Allah Voice of Islam akan tetap hadir kembali di gelombang yang sama dan waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, bagi kamu yang memiliki komputer, tentu yang namanya mesin cetak alias printer sudah menjadi kebutuhan yang selanjutnya. Karena memang apa-apa yang kamu tulis di komputer, apa-apa yang kamu ketik di komputer tidak bisa kamu keluarkan dalam bentuk kertas kecuali dengan menggunakan printer. Nah, kadang-kadang tentunya kamu merasa berat dengan tinta printer yang cepat habis, apalagi harga tinta juga mahal. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan agar membantu penghematan tinta printer kamu. Nah, yang pertama adalah cetak hanya halaman yang perlu saja. Kalau kamu perlunya cuma halaman depan saja, cetak halaman depan saja. Atau kalau kamu hanya perlu isi halaman depan dan halaman belakang, nggak perlu kamu cetak. Kedua, gunakan print preview untuk melihat apakah semua sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan masih banyak yang salah, atau posisinya nggak benar, atau masih banyak space kosong. Print preview bisa digunakan untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah pilih jenis huruf yang proporsional agar jumlah halaman yang dicetak lebih sedikit. Tapi jangan terlalu kecil, nanti mata kamu bisa rusak loh. Nah, yang keempat adalah buang gambar dari file kamu atau rubah jadi hitam putih jika memungkinkan. Itu lumayan menghemat tinta printer loh. Atau kamu juga bisa menggunakan modus beberapa halaman pada satu lembar. Jadi satu lembar bisa berisi lebih dari satu halaman, 2 halaman atau 4 halaman. Selanjutnya, kamu juga bisa mencoba menggunakan mode draft atau mode hemat. Nah, di masing-masing printer biasanya memiliki mode hemat yang ada pada settingan printer tersebut, atau kamu bisa menambahkan software tambahan untuk hal ini. Selanjutnya, dan ini cukup penting, adalah jangan mendiamkan printer kamu terlalu lama, karena tinta printer itu akan mudah mengering jika didiamkan. Paling enggak sih sarannya sekitar 1 minggu sekali lah digunakan untuk mencetak, sehingga tintanya itu akan tetap bersirkulasi.
info teknologi, info teknologi, info teknologi. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lela sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Zanwar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.